warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Zahra. Saya dari kelas BIN 2020B dengan nomor induk mahasiswa 2005136199 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Mangatur Sinaga M. Hung dari mata kuliah Sejarah Sastra. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang legenda Putri Pandan Berduri dari Kepulauan Bintan, Riau. Baiklah, selamat menyaksikan. Alkisah, pada zaman dahulu di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, hiduplah orang-orang suku laut yang dipimpin oleh Batin Lagoy. Pemimpin suku laut ini adalah seorang yang sangat santun dan memimpin berpegang teguh pada kebenaran. Tutur katanya yang lemah lembut terhadap siapa saja membuat masyarakat suku laut sangat-sangat mencintai pemimpin mereka ini. Pada suatu hari, guna mengetahui kondisi rakyatnya, Batin Lagoy berkeliling menyusuri pantai yang sekitarnya ditumbuhi semak pandan. Sayup-sayup, telinga Batin Lagoy menangkap suara tangisan bayi. Anak siapa itu? Pikir Batin Lagoy sambil memandang sekeliling. Karena dia tidak melihat satu orang pun, Batin Lagoy kembali meneruskan langkahnya. Baru beberapa langkah, Batin Lagoy kembali mendengar suara tangisan bayi yang sekarang semakin jelas. Batin Lagoy kembali memandang sekeliling, namun dia tidak jua melihat satu orang pun di sana. Karena penasaran, Batin Lagoy kembali mengikuti asal suara tangisan yang membawanya ke semak-semak pandan. Batin Lagoy menginjak semak-semak itu dengan sangat hati-hati. Suara tangisan bayi terdengar semakin keras. Batin Lagoy terkejut melihat seorang bayi perempuan yang ditaruh di atas dedaunan yang sekarang ada di depannya. Rasa kaget kembali menyergap Batin Lagoy. Siapa rupanya yang menaruh bayinya di sini? Gumamnya pelan. Batin Lagoy terdiam sejenak. Setelah memastikan tak ada satu orang pun di sekitar situ, Batin Lagoy memutuskan membawa pulang bayi perempuan yang cantik itu. Sang bayi pun tidak menangis ketika Batin Lagoy menggendongnya. Batin Lagoy merawat bayi perempuan itu dengan penuh kasih sayang bak anaknya sendiri. Terkadang dia merasa bayi itu memang diberikan Tuhan sebagai hadiah untuknya. Bayi perempuan yang diberi nama Putri Pandan Berduri itu sungguh membawa kebahagiaan untuk Batin Lagoy yang selama ini hidup sendiri. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Putri Pandan Berduri tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Bukan hanya parasnya yang menawan, Putri Pandan Berduri juga mempunyai sikap yang sangat anggun dan santun layaknya seorang putri. Tutur katanya yang lembut membuat masyarakat suku laut mencintainya. Banyak pemuda yang terpikat akan kecantikan Putri Pandan Berduri. Meski demikian, tak seorang pun berani meminangnya. Batin Lagoy memang meminta supaya putrinya itu berjodoh dengan anak seorang raja atau pemimpin suatu kawasan. Tersebutlah seorang pemimpin di Pulau Galang yang mempunyai dua orang putra bernama Julela dan Jenang Perkasa. Sedari kecil, kakak beradik itu hidup rukun. Kerukunan mereka sirna ketika sang ayah mengatakan bahwa sebagai anak tertua, Julela lah yang akan menggantikan dirinya sebagai pemimpin di Pulau Galang kelak. Sejak itu, Julela berganti perangai menjadi angkuh dan bahkan mengancam Jenang Perkasa supaya selalu mengikuti setiap perkataannya sebagai pemimpin. Jenang Perkasa sungguh kecewa akan sikap kakaknya. Alhasil, dia memutuskan meninggalkan Pulau Galang. Berhari-hari dia berlayar tanpa mengetahui arah tujuan, sampailah ia di Pulau Bintan. Jenang Perkasa tak pernah mengaku dia adalah anak pemimpin Pulau Galang. Sehari-hari, dia bekerja sebagai pedagang seperti orang kebanyakan. Sebagai seorang pendatang, Jenang Perkasa cepat menyesuaikan diri. Sikapnya yang sopan dan gaya bahasanya yang halus membuat kagum setiap orang. Mereka tak habis pikir bagaimana seorang pemuda biasa mempunyai sifat seperti itu. Dampaknya, Jenang Perkasa menjadi bahan pembicaraan di seluruh pulau. Kisah tentang Jenang Perkasa sampai juga di telinga Batin Lagoy. Dia sangat penasaran dan ingin mengenal pemuda itu secara langsung. Supaya tidak mencolok, Batin Lagoy menyelenggarakan acara makan malam dengan mengundang seluruh tokoh
terkemuka di Pulau Bintan. Dia juga mengundang Jenang Perkasa dalam acara itu. Jenang Perkasa sebenarnya kaget mengapa dirinya diundang Batin Lagoy datang untuk memenuhi undangan. Sejak kedatangannya, Batin Lagoy senantiasa memperhatikan gerak-gerik Jenang Perkasa, caranya bersikap, bercakap, bahkan sampai caranya bersantap dikawal Batin Lagoy diam-diam. Tak bisa dipungkiri, Batin Lagoy sangat terkesan terhadap Jenang Perkasa. Terbersit di hatinya menjodohkan Jenang Perkasa dengan Putri Pandan Berduri. Batin Lagoy sepertinya tidak teringat ingatannya hendak menikahkan putrinya dengan seorang pangeran atau seorang pemimpin. Tak mau membuang kesempatan, Batin Lagoy segera menghampiri Jenang Perkasa. "Wahai anak muda, sudah lama aku mendengar kehalusan budi pekertimu," kata Batin Lagoy membuka percakapan. Jenang Perkasa hanya tersenyum sopan mendengar kata pemimpin Pulau Bintan itu. "Malam ini aku telah membuktikannya sendiri," lanjut Batin Lagoy sambil menatap Jenang Perkasa yang menunduk malu mendengar pujian Batin Lagoy. "Aku pikir alangkah senangnya hatiku bila kau bersedia kunikahkan dengan putriku." Jenang Perkasa sungguh terkejut mendengar tawaran Batin Lagoy. Dia mengusap-ngusap lengannya untuk memastikan dirinya sedang tidak bermimpi. Dia sama sekali tak menyangka ayah seorang perempuan cantik bernama Putri Pandan Berduri meminta kesediaan dirinya untuk menjadi menantu. Jenang Perkasa tentu saja tak mau membuang kesempatan emas itu. Dia segera mengangguk, setuju sambil tersenyum memandang Batin Lagoy. Beberapa hari kemudian, Batin Lagoy menikahkan Putri Pandan Berduri dengan Jenang Perkasa. Pesta mulia digelar sebagai merayakan pernikahan putri sematawayangnya itu. Seluruh warga Pulau Bintan diundang. Para undangan merasa senang melihat Putri Pandan Berduri bersanding dengan Jenang Perkasa yang terlihat sangat serasi. Putri Pandan Berduri hidup bahagia dengan Jenang Perkasa. Lebih-lebih tak lama kemudian, Batin Lagoy yang merasa sudah tua mengangkat menantunya itu untuk menggantikan dirinya menjadi pemimpin di Pulau Bintan. Jenang Perkasa yang merupakan seorang anak pemimpin ternyata mewarisi bakat kepemimpinan dari ayahnya. Dia bisa menjadi pemimpin yang disegani sekaligus dicintai rakyatnya. Dia juga menolak kembali ketika warga Pulau Galang mendengar kisah tentang dirinya, memintanya untuk menggantikan kakaknya. Selanjutnya, fungsi dan tujuan dari cerita rakyat. Tujuan dari cerita rakyat adalah agar kita bisa mengetahui asal-usul suatu tempat dan kejadian di suatu tempat yang terdapat dalam cerita rakyat. Kegunaannya adalah menambah wawasan tentang asal-usul suatu tempat dan menambah wawasan tentang tempat yang diceritakan dalam cerita rakyat. Perbedaan cerita rakyat dulu dan sekarang. Tidak ada perbedaan antara cerita rakyat dulu dan sekarang karena manusia tetap sama dan selalu bersikap serakah dan ingin menang sendiri dan selalu menginginkan hak milik orang lain, bahkan jika itu harus didapatkan dengan cara yang licik sekalipun. Nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat Putri Pandan Berduri. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral yang dapat kita ambil dalam cerita rakyat ini adalah keutamaan, perangai yang baik, dan pantangan untuk bersifat sombong. Sifat berperangai baik tercermin pada sikap dan perilaku dari Putri Pandan Berduri dan Jenang Perkasa yang selalu bertutur kata lembut dan sopan santun, sehingga mereka sangat disenangi orang-orang dan perilaku mereka bisa dijadikan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua ada nilai sosial. Nilai sosial yang terkandung dalam cerita rakyat Putri Pandan Berduri adalah janganlah kamu bersifat sombong karena kesombongan itu tidak disukai oleh orang-orang. Pesan persuasif yang dapat saya sampaikan adalah kita harus menjaga kelestarian budaya kita agar tidak hilang ditelan oleh massa. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.